Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Alhamdulillah, bikhair saja. Ustazah. Saja sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Eh, kita masih di surah ini ya kemarin ya, surah Al-Muzammil. Al-Jamil. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan kesehatan ya. Walaupun ada beberapa yang sakit ya eh, alhamdulillah ala kulli hal. Em, Oh, saya benar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang ikhwah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Di surah Al-Muzammil kemarin kita sudah bahas sampai ayat 12. Betul? Apa sampai ayat 11? 11 tuh, Ustazah. Oh, sampai ayat 11. Baik, seperti biasa kita sambil menunggu yang belum masuk, kita murojaah. Mungkin ada yang mau setoran dari ayat berapa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Yang setoran dari surat Al-Muzammil ayat 6 dan ayat 7. Kameranya mana yang? Nggak bisa dinyalain. Sebentar. Kenapa? Udah, coba nyalain lagi. Bisa? Nggak bisa. Kan? Ya, silakan. Kenta magic itu Om Kenta. Insya Allah. Bisa tiba-tiba bisa nongol yang. Iya, ada di Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang setoran surat Al-Muzammil ayat 6 dan ayat 7. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama lah Allah Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Inna fasiatal laili hiya asad duwato Hiya au asyaddu. ya Ya-nya tidak panjangnya. Hiya asyaddu. hiya asad duwato awa aqwamu qila. Ina Wa sesungguhnya aqwa Coba ulangi sekali lagi. wa aqwamu qila. Nah, Ina sesungguhnya nasiata bangun laila malam. al-laili. Iya, oh ya, laili malam. Ia adalah asadu. Asyaddu. Asadu lebih kuat. Bato'am sentuhan. Wa akowamu dan lebih berkesan. Kila bacaannya. Inna innalaka fi innalaka fin nahari sabahan tawila. Inna sungguh laka bagi kamu fi pada yang hari sabah apa urusan hidup tawilah yang panjang dan banyak. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiki. Saya Ustazah.
Nah, silakan, ayat ayat 8 dan 9. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, maka ingatlah atau sebutlah isma, nama, ilaika, Tuhan kamu, Ilaihi Robbuka, afwan, rabbika Robbika, Tuhan kamu, watabatal, dan beribadahlah, ilaihi, kepadanya, tabatilan, dengan sepenuh hati. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Rabbul masyriqi wa Rabbul masyriqi wa Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Rabbu, dialah Tuhan, al-masyriqi, yang menguasai timur, wal maghribi, dan barat. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada ilah selain huwa, dia, fattakhidhu, maka peganglah dia, Jadikanlah ya, dia jadikanlah dia wakilan, sebagai wakilmu, sebagai pelindung. sebagai pelindungmu, ya. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, tidak ada ilah selain dia, dan jadikanlah dia pelindungmu. Ya, maka jadikanlah dia. Barakallahu. Maka jadikanlah dia pelindungmu. Saya dulu ya, Umi Yuyun. Itu Umi Eli nggak susah nomorinnya. Nggak nomorinnya tuh. Tadi dulu ya, Umi Yuyun. Kan 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Wasbir ala ma yaquluna ulang. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajrong. Bukan hajrong saja. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir, dia, dan bersabarlah, wasbir, sabar, ala, kepada, ma yaquluna, ala ma yaquluna, terhadap apa yang mereka katakan, wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka, hajaron jamila, dengan meninggalkan secara baik. Ya. Wajarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wajarni, dan biarkanlah, wajarni, dan biarkanlah aku, wal mukadzibina, orang yang mendustakan, Orang yang mendustakan. apa saja orang-orang, Ya, orang-orang yang mendustakan di sini jamak. orang-orang yang mendustakan ulin na'mati, yang memiliki segala kenikmatan hidup, wa mahilhum, dan berilah mereka penangguhan, qolilan, sebentar. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, Ana Ustazah, mohon bimbingannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 8 dan 9. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkuri dan sebutlah isma nama Rabbika Tuhanmu, watabattal dan beribadahlah ilaihi kepadanya tabtila dengan sungguh-sungguh. Ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Rabbi Tuhan al-masyriqi timur, pemilik timur, wal maghribi dan barat, la tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia, fattahidhu maka jadikan dia wakila sebagai pelindung. Nah, Jazakillah khairu Ustazah. wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Masih ada yang Saya belum tahu baca? saja. Ya, Ayatnya silahkan. sama dengan Umi Yuyun. Nah, Ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma dan ingatlah namaku Rabbika Tuhan wa tabattal dan beribadahlah ilaihi kepadanya tabtila dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Rabbul masriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Rob pemelihara al-masriqi timur wal maghribi dan barat, la ilaha dan tiada Tuhan ila kecuali huwa dia, fattakhizhu maka jadikanlah ia wakila sebagai pelindung. Masya Allah, barakallahu fiik. Rafiki barakallahu saja. Ada yang belum baca? Sudah? Kalau Ustazah. Nah, ayo. Kita lanjut di ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima. Inna sesungguhnya ladaina pada sisi kami ya, pada sisi kami angkalan itu belenggu wajahiman dan api yang menyala-nyala, jahim. Jadi jahim itu adalah menyala. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha wussatin wa adzaban alima. Wa ta'aman dan makanan dha wussatin, dha yang memiliki atau di situ diartikan yang menyumbat, dha yang menyumbat, wussatin tenggorokan. Jadi dalam neraka itu ada makanan dzawussatin yang menyumbat tenggorokan, wa adzaban dan siksa atau azab, alima yang pedih. Alima yang pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yauma pada hari tarjufu ya, bergoncang. Apa yang bergoncang? Al-ardu, bumi. Ya. Pada hari itu bumi bergoncang. Itu artinya seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa Arab itu ketika ada isim yang berharokat dhammah sebelumnya adalah fiil, maka dia sebagai fa'il.
yauma tarjufu, ya, pada hari bumi bergoncang, tarjuful ardu, ya, bumi bergoncang, ya, bergoncang bumi itu, wal jibalu, dan gunung-gunung, dari kata jabal, jibal berarti banyak gunung, ya, gunung-gunung. Wa kanatil jibalu katsibam mahila. Wa kanat, dan adalah atau jadilah, ya, adalah gunung-gunung itu, al-jibal, gunung-gunung itu, kasiban, ya, tumpukan pasir, mahila, yang bertaburan. Jadi nanti kita akan bahas. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Inna, sesungguhnya kami, jadi na itu panjangnya, sesungguhnya kami, arsalna, kami telah mengutus, arsala, mengutus, arsalna, kami telah mengutus, karena di sini adalah fi'il madhi dari arsala yursilu, arsalna, kami telah mengutus, ilaikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, syahidan menjadi saksi, alaikum, atas kalian, kama arsalna, kama, sebagaimana, arsalna, kami telah mengutus, ila fir'aun, ya, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul. Jadi sebagaimana kami telah mengutus, maksudnya mengutus di sini adalah mengutus Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul, yakni Musa. Kemudian apa yang terjadi? Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Fa'asa, maka dia mendurhakai. Fa'asa, maka dia mendurhakai. Siapa yang dia di sini? Fir'aunu. Dia sebagai fa'il, dia sebagai pelaku. Ya. Dia sebagai apa kalau dalam bahasa Indonesia? Subjek, ya. Sebagai subjek. Maka Fir'aun mendurhakai ar-rasula, rasul itu, yakni Musa, ya, Nabi Musa. Fa'akhadnahu, kemudian, ya, lalu kami siksa dia, kami jadikan dia atau memberikan siksa kepadanya, akhdawabila, siksaan yang berat. Siksaan yang berat. Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildanu shiba. Maka di sini Allah berfirman, fakaifa, maka bagaimana? Tattaqun, ya, kamu bertakwa atau kamu memelihara diri, ya, memelihara diri atau kamu bertakwa, in kafartum, jika kalian kafir, kamu kafir, jika kamu ingkar, yauma yaj'alul wildanu shiba, yauma, pada hari, ya, menjadikan, ya, anak-anak muda, maksudnya anak-anak muda itu menjadi shiba, beruban. Jadi saya artikan kembali, fakaifa tattaqun, maka bagaimana kamu memelihara diri kamu, ya, memelihara diri itu maksudnya memelihara diri dari azab, ya, atau bertakwa kepada Allah, ya. In kafartum, ya, padahal, ya, atau jika engkau ingkar, yaumul wildanu shiba, ya, terhadap hari, ya, yauma yaj'al, terhadap hari di mana, di sini kan ada yauman nih, ya, kembali, ya, terhadap hari di mana anak-anak muda menjadi beruban. Yauman, pada hari, yaj'al, menjadi, al-wildan, anak-anak muda, shiban, beruban. Ya memang agak bingung ya kalau diartikan secara harfiah, tapi ya
Makanya ada ulama yang sebenarnya sih nggak membolehkan, tapi mayoritas ulama ketika kita mencari apakah benar-benar di sini tidak dibolehkan menafsirkan, menerjemahkan secara lafzi, ternyata itu enggak. Ternyata banyak ulama yang mengatakan bahwa itu yang melarang menerjemahkan secara lafziah itu justru itu adalah sebenarnya itu adalah talbis. Karena menjadikan seseorang itu paham Al-Quran itu ya sedikit demi sedikit, kata demi kata. Namun di sini kita harus setelah kita terjemahkan per kata, kita harus tahu maknanya apa sih secara umum gitu. Kita terjemahkan setelah kita menafsirkan, maka kita terjemahkan per ayatnya supaya kita paham maksud dari ayat tersebut. Karena kalau kita terjemahkan satu kata kadang-kadang bolak-balik ya, karena bahasa Arab itu kan sama dengan bahasa Inggris, kadang-kadang di depan subjeknya, kadang-kadang di belakang, ya seperti itu. Baik. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman as-sama'u munfatirun bihnya. Kana wa'duhu maf'ula. As-sama' yaitu langit, munfatirun terbelah. Ya. Langit terbelah bihi karena pada hari itu ya, bihi dengannya yaitu yakni pada hari kiamat itu kana wa'duhu ya. Kana wa'duhu adalah janjinya ya terlaksana ya, maf'ula itu terlaksana. Artinya bahwa langit pada hari itu terpecah belah ya karena dahsyatnya hari kiamat, dan itu dan adalah karena di sini adalah dan adalah wa'duhu maf'ula, janji Allah pasti terlaksana, janji Allah pasti terjadi, itu maksudnya seperti itu. Jadi pada hari kiamat ya, pada hari itu yakni pada hari kiamat, langit itu akan menjadi terpecah belah ya, terpecah belah ya. Bihi kana wa'duhu maf'ula, karena dahsyatnya hari kiamat itu dan janji Allah pasti akan terlaksana, pasti ya, terjadi. Itu maksudnya. Inna hadhihi tadhkirah. Inna sesungguhnya hadhihi ini ya, semua ini ya. Maksudnya yang kita baca tadi ya. Dari ayat 16, 17, 18 ya. Inna hadhihi sesungguhnya ini ya, ini semua tadhkirah, peringatan. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Faman sya', maka barang siapa yang menghendaki, yang ingin, ittakhadha, dia pasti mengambil. Ittakhadha, dia mengambil. Ila rabbihi, kepada Rabbnya, sabila, jalan. Ya. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Kemudian di ayat yang ke-20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifah. Inna sesungguhnya rabbaka, Rabbmu, ya'lamu, mengetahui, annaka bahwa engkau ya, engkau Muhammad ya, kalian yang engkau taqumu ya, berdiri. Berdiri di sini berdiri apa? Yakni tahajud ya, berdiri waktu malam. Adana kurang min sulusai lail, dari 2/3 malam. Jadi sulusai lail 2/3. Wanisfahu atau setengahnya atau separuhnya. Wasulusahu dan sepertiganya. Wasulusahu dan sepertiganya. Wa ta'ifah minal ladzina ma'ak, dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya dan sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu itu mengetahui bahwa engkau wahai Muhammad tidak sanggup selama-lamanya sepenuh malam. Jadi satu full malam itu tidak sanggup untuk selama-lamanya sholat tahajud, sholat malam. Jadi mungkin engkau mengambil sepertiga, setengahnya, atau sepertiganya, dan juga termasuk para sahabat, ya segolongan dari kalian, dari bersama kamu. Ya, jadi bersama Rasulullah SAW, di belakang Rasulullah itu adalah para sahabat. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan malam dan siang, ya. Qaddarun laila wan nahar.
Alima an allan apa? Alimah dia mengetahui allan tuhsuhu ya, bahwa allan tidak ada yang tidak dapat tuhsuhu menentukannya. Fataba alaikum maka dia menerima taubat dari kalian, alaikum atas kalian. Kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u maka bacalah ma tayassara minal Qur'an apa yang mudah bagimu ya, apa yang mudah minal Qur'an dari Al-Qur'an. Alimah an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Alimah dia mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui an sayakun bahwasanya akan ada minkum dari kalian marda yang sedang sakit, wa akharun dan yang lain yadribuna fil ard mereka berjalan di atas bumi ya, di bumi. Mereka berjalan atau maksudnya mereka berpindah-pindah ya betawun ibtaga ya betawu ya, mereka mencari min fadlillah dari karunia Allah. Maksudnya mereka mencari rezeki, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain ya. Wa akharun dan ada pula yang lain yuqatiluna fi sabilillah yang senantiasa sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman faqra'u ma tayassara minhu ya. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya yakni daripada Al-Qur'an. Wa aqimus shalah dan dirikanlah salat, wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat, wa aqridullaha qardan hasana. Wa aqridu dan berikanlah pinjaman Allah kepada Allah ya. Jadi kita memberikan pinjaman. Jadi kita melakukan sesuatu itu di sini diibaratkan memberikan pinjaman kepada Allah. Qardan hasanan dengan pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa ma dan apa saja tuqaddimu kamu kerjakan li anfusikum ya, untuk dirimu sendiri min khairin dari kebaikan tajiduhu indallah tajiduhu kamu akan mendapatinya, kamu akan memperolehnya indallahi di sisi Allah. Huwa khair dia baiknya sesuatu yang baik wa a'zama ajran dan lebih besar pahalanya. Nanti kita akan jelaskannya. Wastaghfirullah dan mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala kita sudah baca tadi di ayat 11 ya. Di ayat-ayat sebelumnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Di ayat sebelum-sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, kedua di sini menjelaskan yang sudah kita bahas 2 pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW di ayat itu bahwasanya Rasulullah SAW diwajibkan sholat malam, berbeda dengan umatnya. Ya. Kemudian para ahli tafsir juga mengatakan bahwa bukan saja Rasulullah SAW dan orang-orang yang ada di belakang Rasulullah, yakni para sahabat, mereka diperintahkan untuk diwajibkan untuk sholat tahajud. Ya. Salat tahajud. Nah, di ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman innaladaina ankalu wa jahima ya. Nah, kemudian setelahnya nanti kita setelah kemarin kita bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ya. Sebutlah nama Rabbmu, beribadalah kepadanya dengan sungguh-sungguh yang mana dia adalah Rabbul Masyriqi wal Maghrib,
la ilaha illahu fattakhid wakila. Karena dia adalah Rabb timur dan barat, tidak ada sembahan ya kecuali dia, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai wakil, sebagai pelindung ya. Kemudian apa? Wasbir ala ma yaqulun ya. Bersabarlah, berlapang dadalah ya. Ma yaqulun terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mencaci maki, oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahjurhum, dan jauhilah mereka. Bagaimana cara menjauhi mereka? Hajran jamila, dengan cara yang baik, dengan menjauhi mereka itu dengan cara yang baik. Ya. Kemudian wadharni wal mukadzibin ulin na'amati wa mahilhum qalilah ya. Dan biarkanlah aku ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak usah pedulikan mereka, jauhi saja ya. Tidak usah balas dendam kepada mereka. Biarkanlah itu menjadi urusanku. Wadharni wal mukadzibin, biarkanlah aku wal mukadzibin, dan orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulin na'mati, terhadap yang mempunyai kemewahan, yang mempunyai segala kenikmatannya yang mereka miliki, wa mahilhum qalila, mereka diberikan tempo, mereka diberikan waktu di dunia ini untuk bersenang-senang, untuk hidup semaunya ya. Bahkan tidak jarang kita melihat bahwa orang yang membangkang, orang yang mendustakan, orang yang berbuat seperti itu jauh bahkan diberikan tempo oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya di dunia ini. Wa mahilhum qalila, dan kami berikan tenggang waktu mereka itu, berikan tempo untuk mereka hanya sebentar saja, karena dunia ini nggak ada apa namanya itu, nggak ada nilainya sama sekali dibanding dengan kehidupan akhirat. Kemudian di ayat yang sekarang ini kita akan bahas, innaladaina ankalu wa jahima. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang menyala-nyala. Artinya bahwa sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat ada belenggu-belenggu yang berat dan ada api yang menyala-nyala. Mereka akan dibakar dengan api tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap orang yang zalim, orang-orang yang zalim di dunia. Dan kita mengira bahwa Allah lupa nih dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Bahkan kadang-kadang kita melihat kezaliman itu, kemudian kita berkata, kapan sih Allah ini menghancurkan orang ini ya? Kapan sih? Kadang-kadang kita kesel sama orang-orang yang ya, mungkin akhir-akhir ini kita melihat dari keadaan di Gaza ya, kemudian kita mengatakan bahwa kapan sih Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan Orang Yahudi, ya Israel. orang Israel ini ya. Kadang-kadang kita ingin bercepat-cepat ya. Bahkan kadang-kadang kita tergesa-gesa ingin balas dendam ya. Sehingga kadang-kadang ada banyak orang itu melawan kezaliman dengan kezaliman. Ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita melawan kezaliman dengan kezaliman. Ya. Ada apa namanya itu? Ada caranya sendiri. Akhirnya kerusakan justru akan semakin besar kalau seperti itu. Ya. Yang seharusnya bisa diredam akan semakin besar. Ya. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, biarkanlah mereka, biarkanlah Allah Subhanahu Wa Taala mengurus mereka. Ya. Wadharni wal mukadzibin ya. Wa mahilhum qalila ya, di akhir ayat itu tadi, di akhir ayat ke-12. Ya, biarkanlah mereka, dan itulah adalah urusan kami. Ya. Karena di balik kesabaran ada pahala dari kesabaran tersebut. Ada pahala dan kebaikan yang akan kita petik. Allah Subhanahu wa taala menunda azab itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Karena kenapa? Karena azab dunia ini sangat kecil dibandingkan apa yang mereka nanti dapatkan di akhirat. Ya. Belum lagi azab kubur, ya. Belum azab di dalam neraka. Ya. Jadi azab seperti azab bagi kaum Ad di zaman dahulu. Mereka terombang-ambing di atas angin, ya,
mereka terombang-ambing selama berapa hari? Ya, yang sudah kita bahas dulu, ya, kaum Ad, kaum Samud, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan rasul mereka, maka mereka itu terombang-ambing di atas angin topan selama 8 hari 7 malam. 7 malam 8 hari. Bisa dibayangkan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya itu pun azab di dunia, ya, belum masuk ke azab kubur, belum nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka, itu lebih parah lagi azabnya tersebut. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita sekalian bahwasanya sesungguhnya, ya, innaladaina, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang dari api yang menyala-nyala. Kemudian ayat ke-13 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'aman dza wussatin wa adzaban alima. Wa ta'aman, dan makanan, di mana dalam neraka itu ada makanan dza wussatin, ya. Ya. Di mana makanan itu menyumbat kerongkongan, ya. Jadi makanan itu memiliki duri-duri, ya. Wa adzaban, dan azab dan siksaan alima, yang pedih, ya. Maksudnya apa? Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya wa ta'aman karihan, jadi makanan yang menjijikkan, makanan yang sangat dibenci oleh manusia. Ya. Karena kenapa? Karena menjijikkan. Selain menjijikkan, juga menyumbat tenggorokan. Kalau sudah dimakan, ya, tidak bisa ditelan, juga tidak bisa lagi dimuntahkan. Ini adalah sesuatu yang makanan ahli neraka. Tidak bisa ditelan dan tidak bisa dimuntahkan. Dan begitu juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala azab-azab yang pedih. Makanan yang menjijikkan di akhirat, jika ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan wa ta'aman dza wussatin, kalau sesuatu yang menjijikkan di neraka itu, ya, jika dibandingkan sesuatu yang menjijikkan di dunia, jika dibandingkan di neraka, maka sangat super menjijikkan, ya. Kalau di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karu'usis syaitan, ya, seperti kepala syaitan. Jadi di dalam neraka itu ada makanan ahli neraka itu, dan menyeramkan, sangat menyeramkan. Ada buah-buahan yang sangat menyeramkan. Itu makanan ahli neraka. Kalau di sini sangat menjijikkan. Jadi, walaupun kenapa ahli neraka tetap makan tersebut? Karena sudah sangat lapar, tidak ada makanan lagi selain itu. Dan dia berharap ketika makan itu dia merasa kenyang, walaupun itu sangat menjijikkan. Akan tapi setelah mereka makan, ternyata makanan tersebut tidak bisa masuk, ya, tidak masuk ke dalam perut, juga tidak bisa dimuntahkan. Dan inilah salah satu azab yang ada di dalam neraka. Kalau di dunia ini, ya, sesuatu yang menjijikkan mungkin adalah nanah, ya, darah, ya, dan nanah dan darah yang ada dalam neraka pun itu hanya nama saja yang sama, tapi zatnya yang sangat menjijikkan itu jauh lebih menjijikkan di sana daripada di dunia ini. Di neraka lebih menjijikkan dan lebih menyakitkan, ya, lebih menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ya, nah, wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yauma tarjuful ard, ya, pada hari kiamat itu, ya, pada hari itu al-ardu, bumi, digoncangkan, wal jibal, dan gunung-gunung, wakanatil jibal, dan adalah gunung-gunung itu kasibam mahila, ya, hanya tumpukan pasir yang bertaburan, ya, gunung-gunung tumpukan pasir yang bertaburan, yaitu bumi dan gunung-gunung digoncangkan dengan seguncang-guncangnya, ya. Yang dulunya gunung ini itu bertengger dengan kokoh, kemudian sangat kokoh, ya, sebagai pasak dunia, kan, tapi pada hari itu digoncangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi hancur lebur, ya. Jadi jangan kita bertanya bahwa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azabnya kepada mereka, ya, kepada mereka orang-orang yang zalim, ya.
Jangan kita bertanya kapankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka ya. Karena kita sudah tidak sabar ya. Karena orang-orang yang berjalan di atas sunnah pun ya, orang-orang yang berjalan di atas sunnah pun mereka akan mendapatkan sebagaimana cobaan ujian yang didapatkan oleh para rasul sebelumnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang yang kafir sebagai balasan nanti di hari akhirat, ya. Apakah orang-orang yang beriman ini tidak merasakan ujian, cobaan di dunia? Pasti akan merasakan hal tersebut sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya merasakan hal tersebut. Maka orang-orang yang orang-orang yang berjalan di atas sunnah itu tidak mudah, ya, tidak mulus. Pasti mereka akan merasakan cacian, hinaan, ya. Belum mereka akan diboikot, belum mereka macam-macam gangguannya. Maka di sini orang-orang yang beriman itu harus berlapang dada. Ya, karena semua itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hujatan, hinaan, macam-macam, dan itu kita harus berlapang dada menerima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu ya, pada kalian rasulan, seorang rasul. Syahidan, ya, syahidan menjadi saksi alaikum atas kalian. Kama arsalna, sebagaimana telah kami mengutus ila Fir'aun, kepada Fir'aun rasulan, yaitu Musa ya. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepadamu ya, yakni Muhammad sebagai rasul, sebagai saksi untuk kalian ya, untuk kalian, sebagai saksi terhadap kekufuran kalian, yakni kekufuran orang-orang musyrik pada masa itu ya. Sebagaimana kami telah mengutus Musa sebagai rasul kepada Fir'aun dan kaum. Jadi itulah gambaran orang-orang Quraisy di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Muhammad sebagai rasul menghadapi orang-orang kafir sebagaimana Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi Firaun dan orang-orang yang kafir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hati-hati wahai ahli Makkah, hati-hati wahai orang-orang Quraisy. Kalian sudah tahu apa yang terjadi kepada Firaun ya. Karena mereka itu sangat tahu tentang kisahnya Firaun. Ya. Jarak mereka hanya terpisah dengan Laut Merah saja ya. Dari Jazirah Arab sebelahnya adalah Mesir ya. Jadi mereka sangat tahu kisah tersebut. Di mana Firaun memiliki kebun-kebun, taman-taman, sungai ya, yang sangat indah ya, dengan rakyat yang sejahtera. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya mereka menentang. Ternyata mereka menentang. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulah." Kami telah mengutus kepada kalian sebagai rasul syahidan, sebagai saksi ya. Sebagai saksi. Artinya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu hendaklah mengingat kembali apa yang terjadi kepada Firaun. Jika mereka kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah mereka mengingat apa yang terjadi kepada Firaun yang telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Allah mengingatkan mereka, hati-hati ya. Kami telah mengutus Muhammad kepada Rasul sebagai Rasul, sebagaimana kami telah mengutus Musa kepada Firaun. Ya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengazab siapapun yang membangkang, siapapun yang menolak ajaran Rasulnya. Ya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengazab mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa yang terjadi? Fa'asa Fir'aun rasulah
fa'akhadnahu akhdzaw wabila. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa kepada Firaun, maka Firaun mendurhakai ar-rasula, rasul itu. Ya. Yakni Firaun mendurhakai, mendustakan Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdzaw wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka di ayat ini berupa peringatan bahwasanya siapapun yang mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendurhakai Muhammad sebagai Rasulullah, ya, dia bermaksiat kepada Muhammad Rasulullah, itu akan ditimpa seperti apa yang telah ditimpakan kepada Firaun dan pengikutnya. Jadi maksud dari ayat ini seperti itu. Maka Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir berkata bahwa arti dari ayat ini bahwa kalau kalian mendustakan Muhammad, maka kalian akan lebih utama mendapatkan siksaan daripada Firaun dan pengikutnya. Jadi kalau kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, mendustakan Muhammad, maka kalian justru lebih utama mendapatkan azab itu daripada Firaun dan pengikutnya. Itu maksud daripada ayat tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi kedudukannya daripada Musa ibnu Imran, ya. Musa bin Imran. Jadi hati-hati, maka barang siapapun yang mendustakan Muhammad, ya, mendustakan ajarannya, memperolok-olok, mengata-ngata ya sebagai ajaran yang ajaran nenek moyangnya, ajaran siapa? Ajaran yang didapat dari ahli-ahli syair zaman dahulu, maka siapapun yang mengatakan itu, maka hendaklah mereka hati-hati, jangan sampai mereka mendapatkan azab yang jauh lebih menyakitkan daripada yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa dan pengikut. Kemudian di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildanu syiba." Bagaimanakah kamu memelihara dirimu dari azab? Bagaimanakah kalian mau memelihara dirimu, ya, atau bertakwa jika engkau ingkar terhadap apa, terhadap di mana anak-anak muda menjadi beruban. Maksudnya apa di sini? Di mana pada hari di mana anak-anak muda menjadi beruban, yakni pada hari kiamatnya. Artinya bahwa lalu bagaimanakah kalian menjaga diri kalian dari kekufuran kalian di mana hari itu anak-anak cepat beruban karena saking mencekamnya pada hari, yakni saking mencekamnya yaumul kiamah, pada hari kiamat itu. Anak-anak yang masih muda itu sudah terlihat ubannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas tentang surah At-Takwir, ya, Rasul mengatakan bahwa ketika saya baca surah At-Takwir tentang hari kiamat, ya, itu rambut saya berubah menjadi beruban. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu. Bagaimana Rasulullah SAW meresapi tentang keadaan hari kiamat. Dan ini adalah ancaman bagi orang kafir, maka sehingga para ahli tafsir mengatakan bahwa beruban di sini ada yang menafsirkan bahwa memang benar-benar beruban, ya, karena saking beratnya kehidupan pada saat itu yang umurnya sampai hari kiamat itu, maka memang benar-benar beruban. Jadi anak kecil itu sudah beruban, ya, karena saking beratnya hari kiamat itu, ya. Kemudian tafsiran yang lain mengatakan bahwasanya anak-anak yang mendapati hari kiamat, mereka beruban karena dahsyatnya hari itu, ya, dahsyatnya hari itu. Allahu a'lam bishawab. Adapun keduanya adalah sama-sama mengungkapkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Jadi di sini disebutkan bahwasanya mana tadi bagaimana kalian bisa memelihara diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya.
pada hari itu, yakni pada hari kiamat, di mana anak-anak kecil, anak-anak masih muda itu sudah beruban. Ya. Hari kiamat adalah hari yang sangat berat, ya. Orang-orang akan terbebani dengan beban-beban yang luar biasa, ya, karena hari itu sangat mencekam. Apalagi ketika manusia itu sudah melihat neraka jahanam. Ini masih hari kiamat. Apalagi ketika manusia sudah sampai di akhirat diperlihatkan neraka jahanam, atau bahkan mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wali'adzubillah. Tentu yang seperti itu di luar kemampuan akal sehat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketika manusia berada di dalam neraka, mungkin kita merasa bahwa kalau di dunia ini adalah cabut ajalah nyawa saya supaya saya tidak merasakan lagi sakitnya. Akan tapi di neraka Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan manusia, menciptakan badan manusia itu tidak ada matinya lagi, ya, sehingga mereka terus-menerus merasakan adab itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan badan kelak di hari kemudian, di hari kiamat itu, di hari akhirat, ya, badan yang tidak mudah rusak, badan yang tidak gampang rusak. Dan walaupun badan itu hancur, ya, hancur, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kembali, dan itu manusia itu tidak pernah merasakan kematian, ya. Jadi terus walaupun sehancur-hancur dia merasakan sakit yang luar biasa, hanya merasakan sakit, kemudian dibuat kembali, kemudian dia merasakan sakit, seperti itu terus menerus. Nauzubillah, naudzubillah min taala menggambarkan di sini betapa sulitnya hari kiamat, ya, apalagi ketika mereka diperlihatkan bagaimana kedahsyatan apa yang ada di dan manusia akan merasakan senti demi senti dari sisaan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 18, as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Ya. Pada hari itu langit terbelah, ya, karena pada hari kiamat itu, kemudian kana wa'duhu maf'ula, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari janjinya, ya, adalah janjinya pasti terjadi. Di sini janji Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kana, ya. Kana ini menunjukkan fiil yang sudah berlalu, fiil maudhi yang sudah berlalu. Menunjukkan apa? Bahwa hari kiamat itu digambarkan di sini seolah-olah sudah berlalu, ya. Padahal belum terjadi, ya. Artinya apa? Itu menggambarkan bahwa sesuatu yang sudah lampau padahal belum terjadi, artinya dalam ilmu balaghah bahwasanya itu pasti dan pasti akan terjadi. Jadi kalau ada sebelum terjadi kemudian menggunakan fi'il maudhi, maka itu menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan di situ pasti terjadi, ya. Seolah-olah kepastiannya itu seolah-olah sudah berlalu, ya. Saking pastinya seolah-olah keadaan itu sudah berlalu, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya tadhkirah peringatan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang menginginkan, menghendaki, maka dia akan mengambil kepada Tuhannya jalan ini. Artinya apa sesungguhnya ayat ini? Tadhkirah, ya, peringatan. Ayat ini untuk menakut-nakutkan manusia, bukan hanya menakutkan saja, memang benar-benar terjadi, ya. Artinya di dalamnya berbagai macam pelajaran dan ibrah, juga di dalamnya terdapat peringatan, tekanan-tekanan terhadap yang supaya manusia itu mengambil pelajaran dan peringatan, ya. Sehingga barang siapa yang mengambil pelajaran, karena di dalamnya ada pelajaran dan manfaat, maka pasti dia akan mengambil jalan ketakwaan.
yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfah." Ya. Di sini di ayat ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, kalau ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qumil laila illa qalil." Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalil nisfahu aw inqus minhu. Di ayat sebelumnya itu menjelaskan di ayat yang kedua dan ketiga, ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ahli tafsir mengatakan bahwa juga kepada para sahabat mewajibkan untuk sholat malam yang waktunya sangat panjang, ya. Maka di sini ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini penghapus, ya. Ini ayat sebelumnya itu dihapus dengan ayat ini. Itu mansukh. Jadi ayat sebelumnya itu mansukh, terhapus, ya. Jadi ayat ini menghapus ayat kedua dan ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya, ya. Karena tidak mungkin, namanya seorang manusia tidak mungkin setiap malam harus full sepanjang malam itu dia harus beribadah, itu tidak mungkin karena manusia memiliki waktu untuk istirahat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min thulutsil lail." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaanmu, mengetahui kamu berdiri kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu atau mungkin separuhnya saja. Wa thulutsahu atau sepertiganya. Ya. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan segolongan dari orang-orang yang bersama kalian, yakni para sahabatnya. Jadi di sini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa perintah wajibnya sholat malam tahajud untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian mengatakan bahwa juga para sahabat sholat malam hukumnya wajib. Maka wajib di sini bukan hanya sedikit, ya, bukan hanya waktunya hanya setengah jam, akan tapi tulul lail, ya, sepanjang malam, ya. Waktu diperintahkan, diwajibkan kepada Rasulullah SAW untuk sholat malam. Maka ulama berkata bahwa ayat terakhir ini menghapus hukum tersebut, hukum yang sebelumnya, ya, di ayat yang kedua dan yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa hikmahnya di sini adalah boleh hanya 2/3 saja, atau separuhnya, atau mungkin hanya sepertiganya, ya, sepertiga. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW bangun hanya sepertiga saja, ya. Dan juga para sahabat ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Padahal, ya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wallahu yuqaddirul laila wan nahar," dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan malam dan siang. Alima allan tuhsuhu, ya. Dia mengetahui bahwa tidak dapat menentukannya, ya. Di sini ada kadar, ya. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat di antara kalian, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, walaupun hanya mungkin 5 menit, yang ketika kita bangun ternyata waktunya hanya 5 menit saja, maka boleh 5 menit, atau ternyata kita hanya mendapati 15 menit, ya, silahkan melakukan salat itu 15 menit, ya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, 5 menit pun tidak apa-apa, ya. Di sini disebutkan, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah, ya. Jadi dimudahkan, ya. Terserah kalian membaca Al-Qur'an, ya. Faqra ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Selain kalian bangun hanya mungkin kalian mendapati hanya 5 menit, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an dari kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan manusia, di mana mungkin ada yang sedang sakit, sebagian yang lain mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, ya, dalam safar, atau mungkin sebagian dari manusia ada yang sedang
mencari rezeki, ya mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus berpindah dari kampung yang satu ke kampung yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Dan juga sebagiannya ada yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kalau untuk diberikan kewajiban untuk sholat malam dalam waktu yang panjang ini tidak memungkinkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakukanlah mampu kalian, faqra ma tayassara minhu, maka bacalah dari Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Akan tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah waqimus shalah. Ya. Apa nih? Saya pindah dulu. Akan tadi bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan kalian mesti melaksanakan sholat. Sholat apa maksudnya di sini? Ya, sholat wajib. Jadi yang paling utama adalah kalian melaksanakan sholat wajib dan menunaikan zakat. Zakat. Wa aqridullaha qaddan hasanah, dan berikanlah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa dengan pinjaman yang baik ini? Ketika kita misalkan gini, kita meminjamkan kepada orang kaya satu pinjaman, maka yang kita pinjamkan kepada orang kaya itu pasti akan kembali. Kita tidak akan ragu dengan pinjaman tersebut, karena pasti orang kaya itu akan mengembalikan barang yang kita pinjamkan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha kaya, ketika kita melakukan sesuatu, dibaratkan di sini bahwa kalian melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, maka seolah-olah kita meminjamkan, ya, meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Ya, maksudnya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan apa yang kita persembahkan untuk jalan kebajikan sebagai hutang, sebagai pinjaman. Karena manusia itu, psikologi manusia itu, kalau membebani hutang kepada orang yang kaya pasti akan balik. Apalagi kita menghutangkan kepada zat yang maha kaya, pasti Allah Subhanahu wa taala menepati janji. Pasti akan kembali, dan kembalinya jauh lebih baik daripada ukuran yang kita lakukan. Seperti halnya kita sholat, kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita hanya melakukan 2 rakaat itu sangat kecil sekali, sangat mudah sekali, tapi Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Ya. Jadi hanya 2 rakaat sebelum fajar saja itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, daripada dunia dan seisinya. Dan inilah arti daripada ayat ini. Jadi kita melakukan amal soleh mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahu wa khair. Jadi apa saja yang kita lakukan daripada kebajikan-kebajikan, amalan-amalan, maka kita akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Wa a'dhamu ajra, dan pahala yang lebih besar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Barakallahu fikum. Jadi kita sudah paham ya. Jadi ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat tahajud dengan wajib, maka dihapus dengan ayat yang terakhir ini. Jadi ayat yang kedua, ketiga terhapus terhapus kewajibannya, mansuh ya, mansuh itu terhapus. Yang menghapus adalah di ayat yang 20. Barakallahu fikum. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang belum dipahami kira-kira dia yang Bapak sudah Doli yang mau bertanya. gimana? Nah, silakan yang mau bertanya, Mi Rahma. Saya tidak bertanya, tapi ketika tadi Ustazah menyitir tentang azab neraka itu yang pedih gitu, jadi bagaimana makanan di sana, jadi saya ingat surah An-Naba, illa hamimau wa ghassaqo. Kemudian ya, kemudian ingat juga bahwa di sana itu kita tidak pernah mati, tapi kita terus hidup. Itu di surah Al-A'la. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, Jadi Allahu Akbar. yang mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran buat kita ya, terutama diri pribadi saya sendiri. Jadi kalau kita mau dari apa yang sudah kita bahas, dari ayat-ayat sebelumnya, terutama di Juz Amma itu, karena rata-rata memang menceritakan tentang hari kiamat, tentang keadaan neraka dan keadaan surga, itu memang gimana ya rasanya, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini justru menjadikan kita semakin terpacu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau di ayat yang tadi ini jangan sampai kita mencela orang-orang yang kadang-kadang kita melihat dari luarnya. Kadang-kadang kita gini, apalagi kalau kita melihat di sosmed, kadang-kadang banyak orang-orang yang kalau kita melihat dari segi keilmuan, mereka justru tinggi ilmunya kan, tapi sangat mudah untuk mencela orang lain. Padahal yang bisa jadi yang dicela itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan. Jadi ini harus benar-benar kita berhati-hati dengan keadaan. Mau tanya Ustazah, Ya, andai kata dalam perjalanan kita boleh kita umpamanya sholat tahajud di dalam bus atau di dalam mobil, Ustazah? Boleh, ya, boleh. Tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya sunnah kalau sholat tahajud ini ya. Jadi boleh-boleh saja ya, mau sholat dimanapun itu boleh. Nah, bahkan ini sholat sunnah saja dibolehkan, apalagi sholat wajib saja dibolehkan, apalagi hanya sholat sunnah ya, sangat dibolehkan. Ustazah, Ustazah mau nanya, Ustazah Afan. Ya. Ustazah, kalau udah mau bulan puasa ini kan kita taraweh. Katanya ada yang bilang kalau udah taraweh itu nggak usah sholat tahajud. Tapi karena kebiasaan kita bangun malam dan sholat tahajud, kayaknya nggak afdol gitu. Jadi bagusnya karena itu sholat malam. Gimana Ustazah? Iya, bisa dilaksanakan dua-duanya. Jadi setelah kita sholat taraweh, jadi jangan ditutup dengan witir. Nanti kita bangun sholat tahajud, baru kita tutup dengan witir. Jadi kita sholat tahajud seperti biasa, kemudian kita sholat witir. Jadi waktu witir pas udah selesai, waktu 11 atau 20, nanti kita selesaikan. Jangan dulu iniin ya, jangan jangan ditutup. Nanti setelah kita bangun sholat malam, kita sholat malam lagi, kita sholat tahajud, baru kita tutup dengan witir tersebut. Iya, Masya Allah. Tadi saya menyimak, Masya Allah ya Ustazah ya. Memang kita itu belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, dan memang belajar tajwid juga harus, terus membaca juga harus benar, dan itu harus mentadaburinya juga. Surat Muhammad ayat 24 itu Allah bilang begini, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran seperti Ustazah barusan? Apakah hati kalian sudah terkunci? Nah, sehingga setelah ibu-ibu kebanyakan setelah ngaji itu masih saja
suka ngomongin orang, masih gelisah, masih ini ya gitu ya. Makanya harus mentadaburi. Ustazah doain ya supaya Oh, istiqomah ya sampai itu Amin. betul, amin. Jadi itu memang amin paling Ustazah. penting itu Jadi, adalah tadabbur ya. Jangan iya. sampai Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongan saja. Nah, Ustazah. Karena kalau Jazakillah. hanya belajar tahsin saja itu hanya kalau nggak tahu ininya kita nggak Artinya. mentadabbur bisa jadi nanti sampai hanya eh, keindahan Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokan tapi nggak sampai di hati. Nah, Ustazah. Jadi kata Adi Hidayat itu tajwid sama tadabur sama mengartikan itu beriringan saja bareng-bareng ya. Tajwid Betul. langsung terus belajar dan Jadi jangan sampai kita mengabaikan satu. Jadi apa yang kita sanggup sekarang ini, kalau sanggupnya sudah masuk ke tahsin, ya mudah-mudahan bisa berlanjut dengan mengetahui artinya, kemudian bisa kita tadaburi, kemudian Amin. kita amalkan. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. Jazakillah. Masya Allah. Ustazah, Ya. beruntut dengan yang barusan di ini Ustazah Neng tentang sholat taraweh. Itu kan terakhir ada apa? Sholat, astagfirullah kenapa saya lupa. Yang Witir. 3 Witir? witir. Ya Allah kenapa saya lupa. Jadi sholat witir ya. Itu di sini kebiasaan di sini itu sholat witir itu misalkan dilakukan 3 itu 2 1 itu gimana Ustazah? Kan Tidak 2 itu masalah. 3 juga nggak masalah. Dua-duanya ada dalilnya ya. Jadi boleh dua-dua. Misalkan kita mau kan ada yang menggunakan 4-4, kemudian 3, ujungnya 3, atau 2-2, kemudian 3, atau 2-2-1 ya boleh. Iya, Boleh. maksudnya dari niat witirnya itu 3 rakaat dilakukan 2 dan 1 gitu Ustazah. Kalau ini apa? Kalau saya apa namanya itu? Kalau 3 ya 3. Cuman saya nggak Kalau 1 melafazkan. 1 Ketika gitu. Kalau 5 mengambil gimana? apa namanya itu niat itu tidak mesti harus dilafazkan. Ketika kita sudah mau di dalam, misalkan gini, saya mau ngambil air wudhu untuk karena sudah azan zuhur, saya mengambil air wudhu itu pasti dalam hati saya mau sholat zuhur. Berarti itu Iya. ketika saya sholat zuhur, maka niat itu artinya adalah maksud. Tidak mesti harus dilafazkan. Tapi kalau dilafatkan itu hanya untuk itikad saja, untuk lebih meyakinkan lagi ketika dilafatkan. Tapi kalau ada orang yang sholat tidak melafatkan, maka itu tidak mengapa ya, karena niat itu adalah maksud. Jadi jangan sampai nanti Maksud kita saya sudah mau sholat, kita masih nyari-nyari apa ya lafadznya ya, itu enggak seperti itu. Maksud saya gini Ustazah, kan saya suka di sini nih di kampung nih Witirnya 3 imamnya rakaat. mengatakan gini, kita sholat witir gitu kan? Kita sholat witir Berarti 3 witirnya rakaat. 3 rakaat. Tetapi Itu tidak setelah masalah, itu Bu. dilakukan Witirnya 3 2. rakaat itu tidak masalah, iya. Tidak apa-apa. Oh, dilakukan 2 1 gitu nggak apa-apa. Kalau dilakukan langsung 3 rakaat tidak apa-apa. Dilakukan 1, 2, kemudian 1. Emang biasanya di kampungnya berapa rakaat? Nah 2, itu 1 dia, gitu ya? dia ngomong sholat witir 3 rakaat gitu, tapi dilakukan Langsung 2 3 dan rakaat. 1. Berarti yang 1 rakaatnya itu, yang 1 rakaat itu adalah witir, yang 2-nya itu bukan witir, masih termasuk Iya, dari sholat iya makanya tarawih. saya juga bingung ini kenapa sholat witir jadi dipenggal 2 1 gitu. Dia ngomong kita sholat witir gitu kan setelah selesai apa namanya taraweh gitu 20 rakaat berdoa kemudian itu makanya saya akhirnya mundur karena dia melakukan 2,2 dan 1 akhirnya saya mundur. Saya munfarid akhirnya. Tidak masalah itu. Kalau munfarid juga kan kembali ke rumah juga bisa sholat tahajud lagi. Iya. Ustazah penasaran Ustazah ini. Tadi Ustazah kan nanti ada siksa kubur, siksa neraka, terus di dalam neraka seperti itu.
Saya tuh pengen nanya tentang sholat yang dulu-dulu pernah saya lakukan atau ketinggalan itu. Ada Tinggal. yang bilang itu kita itu harus kodo, Ustazah. Jadi kalau misalkan sudah sholat duhur, nanti sholat lagi kodo gitu. Jadi harus dikodo-kodo aja terus. Apakah harus begitu atau hanya cukup dengan sunnah rawatib, qobla atau seperti itu saja? Karena ada yang bilang katanya ustazah dari itu harus dikodo terus dan harus dihitung berapa kali Emang, kita emang tidak kita tahu Bu, emang Ibu tahu berapa banyak waktu zaman memang dulu benar. itu Makanya emang sampai ingat berapa ustazahnya itu bilang nanti saya hitungin katanya. Astagfirullah. Ibu Jadi sampai gini, sampai sholat itu tidak ada kodo. qadha ya, kecuali masih dalam keadaan haid. Misalkan saya udah bersih nih misalkan bersihnya di sore, ya bersihnya sore, maka saya harus sholat zuhur dan asar itu dikodok di situ. Ya. Tapi kalau sholat dulu-dulunya ketika kita masih masih muda ternyata dia yang tertinggal itu nggak dikodok. Cukup meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tidak ada kodok di situ. Perbanyak sholat sunnah. Ya, dalam Tobat aja ya ustazah ya. Sholat Banyak tobat. taubat dan kita mengulangi kembali ya. ya. Tahajudnya Tidak diperbanyak. ada ininya, tidak ada apa namanya dalilnya tentang itu. Allahu a'lam. Ya, Ustazah, boleh izin bertanya, Ustazah? Dan itu terjadi ketika saya kemarin di Madinah, pas saya selesai sholat sholat habis azan maghrib itu tuh banyak banget dari Indonesia itu berdiri ngambil sholat. Jadi sholat apa ini? Nah setelah selesai sholat ada orang Arab yang mendekati saya karena dia tahu kalau kami sama-sama orang Indonesia. Jadi dia bilang mereka itu sholat apa ya? Dia bilang. Terus saya bilang, wallahu alam saya nggak tahu juga. Coba tanya mereka. Akhirnya saya tanya lah, apaan? Saya bilang, Ibu sholat apa tadi? Ini beliau nanya. Ya, terus kata mereka, ya kami kan dulu waktu masih muda banyak meninggalkan sholat. Kita nggak tahu. Nah, terus disitulah dia ngejelasin. Ustazah itu ngejelasin bahwa tidak ada sholat, tidak ada kodok. Ya. Jadi waktu muda itu cukup untuk istighfar saja, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak harus diganti, tidak usah diganti. Dia bilang. Nah, cuman waktu itu pas saya jelasin karena berbahasa Arab ya, saya jelasin kepada ibu ternyata mungkin di sini ya perbedaannya ya, mungkin mungkin beliau itu pernah mendapati dari ustazahnya bahwa itu harus dikodok, yang sudah ditinggal-tinggal dulu itu harus diganti, maka ketika di sana pun dia melakukan ganti tersebut dan itu dijelaskan sama saya itu tidak ada. Jadi Ya kalau beliau cuma sholat sunnah aja kan nggak apa-apa ya Ustazah. ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa sunnah ini menggantikan sholat yang lama. Saya tidak. Iya, Sunnah iya. itu sesuai dengan sunnah misalkan sholat zuhur ada sunnah qabliyah dan ada sunnah ba'diyah itu saja. Jadi jangan ditambah-tambah lagi sunnah apa ya sesuai dengan yang ada dalilnya saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sunat hajat gitu-gitu biasanya kan sunat hajat, sunah mutlak gitu-gitu Ustazah. Sunnah hajat ya tidak mesti harus dilakukan setiap hari. Salat taubat pun Rasulullah tidak melakukan itu setiap saat, ini hanya kadang-kadang aja. Ya. Ustazah, boleh bertanya, Ustazah? Ya. Ini berkaitan dengan adab dalam berdoa gitu saja. Kalau kita berdoa itu kan adabnya kita memuji-muji Allah terlebih dahulu, selanjutnya sholawat gitu saja. Baru kita berdoa. Nah, kalau misalnya dalam sujud kita terakhir sebelum tasahud akhir, itu kan kita berdoa ya saja ya, sujud terakhir itu. Nah, adabnya apakah memang sama gitu? Jadi kita Beda kalau dalam langsung sholat doanya? berbeda ya. Berbeda kalau dalam sholat ya. Oh, baik. Kalau dari sujud itu kita pakai bahasa kita aja ya saja ya. Kalau sujud pun sebagian ulama mengatakan tidak boleh berbahasa Indonesia dengan bahasa kita karena dalam sholat kan nggak boleh sembarangan bahasa. Sesuai dengan bahasa yang sudah
bacaan sholat. Tapi mungkin dalam hati saja, ya kita minta kepada Allah dalam hati, tapi tidak dilafazkan. Oh, naam, naam. Naam. Jazakillahu khair Ustazah. Tapi kalau jika ada yang menjelaskan bahwa itu boleh, boleh dengan apa saja yang kita minta ya bisa bisa saja ya. Tapi kalau saya lebih meyakini bahwa tidak ada lafaz di situ. Boleh berdoa dengan dalam hati tapi tidak dilafazkan. Naam. Oh ya. Afwan, Ustazah. Saya izin bertanya boleh Ustazah? Saya lagi makan tapi langsung keluar lagi. Takut berisik di dalam restoran. Izin Di bertanya sini Ustazah. ada yang mengajar mengajar fikih di Kim ini. Ada Ustazah. Oh, nanti jadi nanti kalau mau mau bertanya-tanya tentang fikih seperti ini ya bisa nanti sama beliau ya. Beliau dari mana yang mengajar fikih ini? Banyak Ustazah dari dia, mereka itu lulusan Al-Azhar Ustazah. Ya, Masya Allah. Barakallah. Mau tanya itu saja apa namanya? Kan kalau misalkan sholat kan nggak perlu digantikan tadi kan Ustazah bilang ya. Kalau puasa harus digantikan Ustazah kalau puasa. Misalkan dulu zaman jahiliyah apa nggak puasa gitu. Oh, zaman jahiliyah. Kalau kalau zaman jahiliyah ya Allahu alam ya. Ya, coba nanti tanyakan ke usahanya lebih ini. Maksudnya Ustazah Afwan, Ustazah. Zaman jahiliyah maksudnya masih muda dulu, belum ngerti gitu Iya ya, Ustazah. gitu. Masih belum berhijrah kan Belum kan ngerti. berhijrah juga kan masih baru saja bisa ngaji juga masih baru-baru gitu saja. Dulunya ya gitulah. Coba tanyakan ke ustazahnya karena ini amalan yang sudah lama ya, yang sudah lama kalau ini sama seperti sholat. Sholat yang Kecuali ditinggal. kalau misalkan ini nih kita ternyata tahun ini haid misalkan ada utang puasa ternyata sampai di bulan Ramadan berikutnya tidak selesai, tidak terbayarkan, maka ini harus diganti kemudian juga selain mengganti kemudian juga memberikan makan fakir miskin, bayar fidyah. Tapi kalau sudah dari zaman dahulu, wallahu alam saya belum pernah menemukan dalilnya ya bahwa harus diganti. Waktu masih muda sering ditinggal-tinggal, wallahu alam. Nanti mungkin jadi PR ya, kita cari dulu. Afwan Ustazah, saya hanya penyimak ini sebenarnya Ustazah kayak gitu. Cuma yang tadi mengenai sholat witir Ustazah yang pernah saya dari kajian-kajian itu kalau kita sholat raweh sampai mengikuti imam sampai selesai sampai witir maksudnya itu dapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Itu seperti yang saya dapatkan seperti itu. Itu mengenai itu gimana Ustazah? Jadi kalau kita ikut imam sholat raweh sampai di witir, itu kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Walaupun mungkin setelah witir nanti malamnya kita sholat lagi, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau yang dari kita ikut sampai sholat witir selesai, itu kita dapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Allahu a'lam. Iya. Nanti saya cari hadisnya dulu. Ya, coba mungkin juga bisa di itu. Ya, baik. Insyaallah. Afwan Ustazah, izin bertanya, mengenai doa Ustazah, doa sujud terakhir itu, kalau doanya yang kita ambil yang dari Al-Quran itu misalkan boleh Ustazah baca di sujud terakhir, misalkan Robi habli minas solihin itu ada di Al-Quran, atau doa-doa yang lainnya kan banyak Ustazah, doa Nabi Ibrahim. Ya, kalau dari Al-Quran kita kan ya itu tadi ya, selain lafaz ketika bersujud maka mungkin lafaznya ada bukan Al-Quran tapi hadis sahih ya, karena kita ketika sujud itu bukan membaca Al-Quran tapi kita membaca doa-doa mungkin bisa diambil dari hadis sahih. Oh, jadi doa yang ada di Al-Quran itu berbeda-beda ya. Setiap ulama kalau Ustadz Adi Hidayat kemarin itu boleh saja mengambil dari Al-Quran juga, cuman kalau dilafazkan saja mungkin kalau bahasa kita mungkin nggak dibolehkan. Tapi kalau dari Al-Quran boleh. Tapi di sini
tergantung dari kita mengambil darinya dari yang mana ya. Tapi kalau saya sendiri tidak melafadzkan ketika Al-Quran ketika sujud karena itu bukan dari Al-Quran. Oh, jadi ambil yang hadis-hadis ya Ustazah. Baik, Ustazah. Masya Ya. Allah. Syukron, jazakallahu khairan kasih Ustazah. Boleh nanti tanyakan lagi kepada pakarnya ya, kepada ahli fikih. Iya, Masya Allah. Belajar tentang doa-doa dari hadis Ustazah. Kalau mau lihat doa-doa yang dari Al-Muzammil, Hisnul Muslim kan ada Hisnul Muslim itu semuanya hadis-hadis sahih. Ngambil dari gimana hadis itu Ustazah? apa namanya? Ada buku Hisnul Muslim namanya. Hisnul Muslim. Ya, Hisnul Muslim. Ya nggak tahu Ustazah. Boleh itu saja diajarin Ustazah untuk apa namanya kita Ada memperbanyak di Shopee doa-doa. banyak sih kalau mau beli buku doa Hisnul Muslim. Doa Hisnul Muslim. Ya, Hisnul Muslim. Itu Allah semuanya doanya adalah dari hadis sahih dan Al-Quran. Baik Ustazah, jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ya, mungkin cukup ya. Ya saja. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah nanti hari Ahad. Jadi kita sudah mulai hari Ahad apa hari Ahad berikutnya besok? Karena awal Ramadan. Awal Ramadan libur dulu mungkin Ustazah. Sisina. Jadi kita libur dulu ya hari pekan besok ya. Iya, Nanti pekan. itu kita lanjut surah berikutnya ya setelah surah Al-Muzammil ini sudah selesai. Baik, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya Allah, yang Meli, makin Meli ya. Rekamannya nggak bisa dimatiin di Net meeting ya maha kurang jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasakillah El. Ya Ya. Izin live ya.